Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Anggara Basuki, mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Elektro dengan NIM 1250630111110 akan menjelaskan teknologi broadband pada wireless. Di sini saya akan menjelaskan sistem-sistem, produk-produk serta mekanisme pada perkembangan broadband menggunakan wireless. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan jalannya bagaimana CDMA dan GSM dari 2G menjadi 3G. Semuanya adalah sistem yang berbeda. Sistem yang berbeda menggunakan mobile station yang terpisah dengan menggunakan teknologi yang berbeda. Teknologi tersebut adalah teknologi wireless broadband radio interface dan teknologi yang tidak merupakan bagian dari IMT 2000 seperti WLAN, WiMAX, UWB, Zigbee untuk wireless personal area network atau disebut WPAN, dan beberapa satelit interface. Karakteristik yang sama dapat kita lihat dengan menggunakan teknik wireless yang lebih baik standarnya dengan harmonisasi. Standar tersebut adalah proses ekstensi dari proses sebelumnya, yang termasuk integrasi dari beberapa teknologi yang berbeda yang akan dikembangkan ke depannya. Seperti contoh, harmonisasi dapat dilihat dalam gambar ini. Beberapa contoh dapat kita lihat pada IP Multimedia Subsystem atau IMS arsitektur yang mempunyai standar service platform yang dapat digunakan dengan terminal pada teknologi akses yang terpisah, Fixed Mobile Convergence atau FMC solution, dan lainnya yang dapat menggunakan teknik yang sama. Standarisasi ini dapat bekerja pada dua bentuk yang berbeda, yaitu 3GPP dan 3GPP2. 3GPP adalah generasi ketiga dan 3GPP2 adalah spesifikasi yang didasari oleh sistem GSM atau dapat dikenal CDMA 2000. Pada figur ini kita dapat melihat evolusi dari standar-standar tersebut, mulai dari CDMA menjadi RWT, FDO hingga menjadi FDO. Pada GSM berevolusi menjadi GPRS, WCDMA, HPA, serta hingga saat ini menjadi 3GPP LTE. Proses tersebut terjadi karena ekstensi standar-standar yang memenuhi harmonisasi. Kedepannya, kedua standar akan digunakan dalam teknik yang sama, sehingga mempunyai channel bandwidth dan mempunyai kesamaan data pada pentransmisiannya. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan evolusi GSM seperti pada gambar berikut. Connection Oriented CSD Services pada umumnya merupakan cara paling efisien untuk menggunakan RF. RF yang digunakan adalah radio interference untuk mentransmit IP pada paket base data. Untuk menggunakannya, kita menggunakan GSM time slot pada radio. Walaupun dengan menggunakan data yang kecil atau besar, banyak IP dapat diaplikasikan secara kontinu, sehingga dapat mengefisiensikan pengiriman paket data secara statistik dengan teknik multiplexing. Dengan hal ini kita dapat menggunakan paket switching dengan efisiensi yang sangat tinggi. General Packet Radio Service atau GPRS memberikan GSM user IP secara direct. Oleh karena itu, dapat diperoleh
secara signifikan spektrum yang lebih tinggi dan lebih efisien, sehingga data dapat terjamin seperti halnya sirkuit switching. GPRS dapat menggunakan data sekitar 100 kbps dengan menggunakan teknik yang saya telah jelaskan, sehingga secara statistik paket switch radio dapat mencapai titik maksimum sekitar 8 time slot dengan menggunakan multiple and use. Walaupun dapat menggunakan bandwidth yang tinggi serta efisien, tetapi koneksi GPRS dapat terjadi kongesi pada radio interface, sehingga terkadang mengakibatkan variabel delay. Pada perkembangannya, GSM akhirnya mengalami perubahan secara standarisasi yang diekspansi. Perubahan meliputi teknik yang berbeda-beda seperti GPRS, H, WSDMA, HSPDA, SHVPA, SHVDA, serta menjadi LTE. Pada akhirnya, penggunaan LTE hanya merubah perangkat software yang digunakan tanpa mengubah perangkat hardware yang digunakan. Perangkat software yang digunakan akan meningkatkan bentuk modulasi sistem pentransmisian dan lain-lain ke depannya. Pada slide ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi tiap komponen, baik sirkuit switching maupun paket switching dalam pentransmisian data secara broadband. Dapat kita lihat pada paket core. Pertama, radio access network atau base station akan mengirimkan data pada cloud. Data diteruskan melalui node-node atau switch sehingga data dapat tersampaikan pada user atau internet. User dapat dikenalkan sebagai IP pada pentransmisian data. Pada paket switching, data-data diubah menjadi frame-frame serangkaian bit data yang berukuran besar maupun kecil tanpa ada interval waktu yang dapat ditentukan. Jalannya data tidak dapat ditentukan, tetapi apabila data mengalami kerusakan atau error, maka data akan ditransmisikan ulang. Pada contoh yang kedua, yaitu circuit switching, pada circuit core, data dari radio access network atau dari satu user ke user lainnya. Satu user berada di tempat yang berbeda, dan user 2 berada di tempat yang berbeda pula. Perbedaan circuit switching serta paket switching, data switching, merupakan ketidaksamaan. Pada paket switching, data yang ditransmisikan berupa rentetan bit yang tidak beraturan, tetapi pada akhirnya mempunyai keberaturan. Tapi pada circuit switching, jalannya data harus teratur serta dapat didengarkan secara atau diterima secara berurutan, seperti contoh orang sedang menelpon. Dua jenis paket data ini, circuit switch dan paket data switch, adalah jenis-jenis broadband dengan menggunakan wireless. Sekian presentasi broadband dari saya, Oki Anggada. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.